Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil amma ba'du. Faya ibadullah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kita memujinya, memohon pertolongannya, memohon ampunannya, dan bertobat kepadanya. Kita berlindung kepadanya dari keburukan diri kita dan keburukan perbuatan kita. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan apabila Dia, Allah, yang menyesatkan kita, maka tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kepada kita. Kali ini, siang ini, saya akan membahas tentang kematian. Apa itu kematian? Kematian adalah sesuatu peristiwa meninggalnya seseorang. Sebelum kematian, biasanya ada fase-fase seperti gangguan setan ataupun jin. Apa gangguan setan tersebut? Yaitu seperti setan yang menyerupai kerabat-kerabat kita yang sudah meninggal lama, dan mereka akan berbicara seperti ini. Aku di neraka disiksa habis-habisan karena agama yang benar bukanlah Islam, melainkan agama Kristen. Lalu ada lagi cobaan seperti kesusahan mengucapkan kalimat syahadat, gangguan tidak bisa berbicara seperti orang gagap. Lalu bagaimana kalau orang meninggal saat tidur? Kalau seperti itu berbeda lagi. Orang yang meninggal saat tidur biasanya dia akan merasakan seperti tidur biasa dan tidur nyenyak lah, dan mimpi indah. Bangun-bangun sudah di kuburan. Naudzubillahi min dzalik. Seharusnya kita bertanya, lalu siapakah yang mencabut nyawa? Yang mencabut nyawa adalah malaikat Israel. Israel adalah malaikat yang mencabut nyawa kita. Dan juga Israel selalu mengawasi kita 70 kali sehari. Kalau begitu, siapkanlah amal perbuatan yang banyak. Kematian merupakan hal yang pasti akan dialami oleh seluruh makhluk hidup. Dalam ajaran Islam, umat muslim dianjurkan untuk mengingat kematian agar tidak terlena dengan dunia fana. Selain itu, hal ini juga bisa menjadi motivasi agar umat muslim melakukan banyak ibadah dan amal baik, sehingga mereka memiliki cukup bekal di akhirat nanti. Mengingat pentingnya hal ini, banyak pendakwa menjadikan kematian sebagai tema utama kultum. Kultum sendiri merupakan media dakwah yang disampaikan dalam waktu singkat, yakni 7 menit. Kultum biasanya dibawakan di acara-acara keagamaan, terutama di acara bulan Ramadan. Berikut di bawah ini beberapa contoh kultum yang bisa dijadikan sebagai referensi bila ingin membuatnya. Contoh kultum tentang kematian. Berikut ini ada satu kultum yang berjudul "Kematian adalah pintu menuju keabadian". Kematian bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari perjalanan baru. Allah berfirman dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 156 yang berbunyi, Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, yang berarti sesungguhnya kita adalah kepunyaan Allah dan hanya kepadanya lah kita kembali. Setiap nafas yang kita hembuskan adalah langkah menuju kehidupan yang abadi. Di akhirat kita sering kali tergoda oleh hiruk pikuk dunia, sehingga kita lupa akan tujuan sebenarnya. Kematian adalah pengingat bahwa dunia ini sementara
dan semua yang kita kumpulkan di dunia akan ditinggalkan saat kita pergi. Amal baiklah yang akan menemani kita di akhirat. Jadi sebab itulah kita harus meningkatkan ibadah dan berbuat baik kepada sesama. Karena itulah yang akan membawa kebahagiaan abadi di hadapan Allah. Saat seseorang yang kita cintai telah berpulang, rasa duka yang mendalam tentu melanda. Namun dalam kesedihan itu, mari kita ingat bahwa mereka yang pergi terlebih dahulu telah mendahului kita dalam perjalanan menuju Allah. Doakan mereka dengan tulus, sebab doa-doa kita bisa menjadi cahaya yang menerangi perjalanan mereka di akhirat. Jika kita menghadapi kematian dengan iman dan kesabaran, kita akan meraih ketenangan hati yang luar biasa. Kita akan memahami bahwa kematian bukanlah akhir, melainkan awal dari kehidupan yang lebih baik di sisi Allah. Oleh karena itu, mari kita menjaga hubungan kita dengan Allah, memperbanyak amal baik, dan selalu bersiap untuk bertemu dengannya. Saudaraku yang terhormat, kematian adalah sahabat kita yang menemani kita sepanjang perjalanan hidup. Jadikanlah kematian sebagai pengingat untuk selalu berbuat baik dan bersiap menghadapinya. Mari kita hidup dengan penuh kesadaran dan kebesaran Allah.